Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 11 IPA 6 akan menampilkan argumentasi dari berbagai mosi yang telah ditentukan. Sebelumnya, anggota kami terdapat. Perkenalkan, saya Devi absen 9. Saya Zai, absen 36. Saya Firni absen 35. Saya Gladys, absen 15. Saya Andini Yulia dari absen 5. Saya Rehan Fauzan, absen 29. Saya Safri Asyid Zulfi, absen 31. Saya Muhammad Ali Farhan, absen 23. Saya Nala Kaisya Abdillah dari absen 6. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memaparkan argumentasi saya mengenai tim pro terhadap topik perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pandemi virus COVID-19 sangat berdampak pada ekonomi dunia. Indonesia tidak luput dari dampak tersebut. Menurutnya, angka investasi di berbagai sektor usaha, ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi. Pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan. Pelemahan ekonomi daerah dan nasional, penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan. Diadakannya pemilihan umum secara serentak pada 2024 akan menimbulkan terganggunya pemulihan ekonomi yang disebabkan ekonomi. Karena bergantinya kepemimpinan bisa berdampak negatif pada keputusan yang sedang dijalankan kepemerintahan sekarang dalam memulihkan ekonomi. Menurut Lembaga Survei Indonesia, sebanyak 66,3% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Joko Widodo sebagai presiden, sehingga mayoritas masyarakat. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang menolak gagasan tersebut, namun hal ini banyak dampak positifnya juga, seperti apa yang saya sebutkan tadi. Menurut saya, masa jabatan presiden patut diperpanjang demi pemulihan ekonomi tersebut. Hal ini bukan sekadar permainan politik, namun demi kebaikan bangsa dan negara ini juga. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Menurut saya, di dalam dunia demokrasi modern, telah disepakati jika penguasaan eksekutif hanya boleh dipilih maksimal 2 kali saja. Adanya pembatasan tersebut mengacu pada moral dasar demokrasi, bahwa kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan negara dibuat mekanisme sirkulasi rutin, misalnya melalui pemilihan kepala negara dan kepala daerah secara berkala. Apabila masa jabatan presiden 3 periode benar-benar diwujudkan, itu akan menimbulkan persoalan baru. Ada resiko besar yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, sebab semakin lama suatu kekuasaan, maka kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya menjadi lebih kuat. Dengan begitu, menjadikan kekuasaan menjadi lebih absolut. Kondisi ini menjadi pantangan yang dihindari, mencegah adanya orang atau kekuatan politik yang di tangannya ada sumber daya yang berlebihan. Kemudian, pakar hukum tata negara Andi Omara mengatakan, tidak mungkin jabatan presiden sampai 3 periode, sebab dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya 2 periode. Dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini, sangat tidak memungkinkan presiden menjabat sampai 3 periode, kecuali mengubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal yang tidak memungkinkan. Amandemen Undang-Undang Dasar bisa terjadi lewat konvensi ketatanegaraan. Namun begitu, melihat peta politik saat ini, sangat sulit untuk melakukan konvensi ketatanegaraan untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Perubahan untuk membatasi kekuasaan yang dulunya presiden bisa dipilih berkali-kali sudah dibatasi oleh pasal 7 yang baru. Sebelumnya, dalam undang-undang lama disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih.
Hal itu dapat dimaknai jika telah terpilih bisa dipilih kembali hingga berkali-kali karena tidak adanya pembatasan beberapa kali periode diperbolehkan menjabat. Namun, setelah melalui amandemen pasal 7 tahun 1999 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 1 kali masa jabatan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan argumen kontra juga terhadap perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Jadi di sini saya memiliki 3 poin terhadap kontra tersebut. Yang pertama adalah ketentuan pasal 7 UUD NRI 1945 secara tegas berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya diperbolehkan 2 periode. Lalu poin kedua ada konstitusi kita seiring dengan komitmen kuat terhadap konstitusionalisme. Roh dari konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan multidimensional mulai dari pembagian kekuasaan, penegakan HAM hingga pelaksanaan pemilu teratur sebagai ajang rotasi kekuasaan. Komitmen terhadap demokrasi nyata. Salah satunya memang melalui pelaksanaan pemilu yang teratur. Ini menjadi ajang bagi demos untuk melaksanakan kratos dalam memilih pemimpin yang dikehendaki rakyat. Jika hasrat para politikus menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pandemi dan pemulihan ekonomi dipenuhi, bukan tidak mungkin setelah periode ketiga wacana sejenis muncul lagi. Alasan bisa saja berubah, misalnya proses pemindahan ibu kota negara belum selesai, dan seterusnya. Alasan selalu ada, krisis juga datang dan pergi. Namun, komitmen terhadap konstitusi dan demokrasi harus tetap berkobar agar darah perjuangan reformasi tidak sia-sia. Lalu poin ketiga ada ketentuan pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ketentuan ini memiliki makna bahwa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal adalah 5 tahun dikali 2 periode yakni 10 tahun. Apabila melebihi itu, jelas merupakan penyimpangan dari ketentuan konstitusi. Sekian argumentasi kontra yang telah kami sampaikan. Dadah. Di sini saya akan membahas mengenai liberalisasi perdagangan dunia menuai pro di kalangan ahli hingga masyarakat internasional. Para pendukung setiap kubu mengajukan pendapat dan argumentasinya untuk menunjukkan kebenaran mengenai apa yang mereka yakni terhadap akibat liberalisasi. Sebagaimana yang disebutkan pada awal-awal tulisan ini, Adam Smith sebagai pendukung utama liberalisasi menunjukkan bahwa perdagangan internasional merupakan stimulasi bagi pertumbuhan melalui perluasan pasar bagi produsen domestik serta melalui bertambahnya kesempatan pembagian kerja serta diperkenalkannya teknologi baru. Dari segi pro, dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah sangat siap menghadapi MEA. Dikarenakan oleh beberapa faktor atau manfaat dari adanya MEA tersebut. Di antaranya ialah informasi akan semakin mudah dan cepat diperoleh. Yang kedua, akan tercipta dan meningkatnya lapangan pekerjaan. Melalui impor-ekspor terjadi pada saat dilaksanakan MEA, kebutuhan negeri akan terpenuhi serta dapat menambah pendapatan negara. Kesimpulan teori klasik dan neoklasik bahwa perdagangan bebas merangsang pertumbuhan dan meningkatkan pembangunan telah ditentang oleh banyak sarjana. Mereka menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan di negara-negara ini yang telah cukup lama berpartisipasi dalam perdagangan nasional. Sekian. Saya dari tim kontra kurang setuju dari pernyataan liberalisasi perdagangan di ASEAN akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena strategi di negara miskin, distribusi diperoleh dari perdagangan yang tidak seimbang.
kritik terhadap gagasan perdagangan akan mendorong pertumbuhan industrial, antara lain didasari oleh penelitian seorang ekonom, Eugene Stanley, pada tahun 1960-an telah meneliti statistik yang dikumpulkan oleh GAAT dan menunjukkan bahwa nilai tukar barang yang diperoleh negara-negara kurang berkembang. Semakin lama semakin merosot dibandingkan dengan barang-barang industrial yang mereka impor. Berpuluh-puluh tahun mereka harus mengekspor barang yang jumlahnya semakin lama semakin besar hanya untuk membayar impor dalam volume yang sama. Diperoleh oleh statistik dari British Board of Trade. Ilmu tersebut di atas menunjukkan bahwa sejak 75 tahun sebelumnya nilai tukar komoditi primer terus merosot dibandingkan dengan barang manufaktur. Satu hal yang perlu dikemukakan di sini bahwa meskipun liberalisasi perdagangan kadang dikatakan menguntungkan negara-negara lain. Saya setuju jika penggunaan bahasa asing dapat mengikis rasa nasionalisme seseorang. Digunakannya bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa. Sebagai makhluk sosial, bahasa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia karena manusia selalu berkomunikasi dan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Di era globalisasi ini, semakin banyak generasi muda yang pasti berbahasa asing. Bahkan tak jarang lebih sering mereka menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing menurut KBBI yaitu bahasa milik bangsa lain yang dikuasainya. Biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural. Bahasa asing menurut KBBI yaitu bahasa milik bangsa lain yang dikuasainya, biasanya melalui pendidikan formal yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Secara formal, sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil mendudukan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Bahasa Indonesia dikenal sejak luas Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam Sumpah Pemuda ada satu sebagian yang menyatakan bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia telah mengakui bahasa satu, bahasa Indonesia. Namun, kini tampaknya amanat itu tidak terlalu dihormati seperti pada masanya. Melemahkan semangat kebangsaan dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda, tidak menghargai jasa pahlawan yang dulunya memperjuangkan bahasa Indonesia, sehingga diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 pada ikrar yang ketiga. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dadah. Saya tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari itu menunjukkan rasa kurangnya nasionalisme seseorang, karena justru dengan kita mencoba berbahasa lain, banyak warga negara Indonesia yang bertambah pengetahuannya, bertambah juga kosakatanya. Dan itu jelas tidak akan menghilangkan rasa cinta seseorang terhadap negara aslinya. Sekarang coba bayangkan, apabila tidak ada rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari demi membuktikan kalau mereka sangat cinta tanah air, maka rakyat Indonesia akan dipandang bodoh oleh dunia, karena tidak ada satupun rakyatnya yang menguasai bahasa dari negara lain. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, mengatakan nasionalisme itu tidak ada kaitannya dengan penggunaan bahasa asing dalam pergaulan sehari-hari. Dalam Seminar Nasional Strategi Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Universitas Terbuka Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Januari 2013, Muhammad Nuh mengatakan bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menghapuskan RSBI adalah penggunaan bahasa asing. Padahal menurut saya tidak ada kaitannya dengan nasionalisme. Para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta mempunyai kemampuan menguasai bahasa asing yang mumpuni.
Tapi jangan ragukan nasionalisme mereka. Semua tergantung komitmen mereka akan negara, tambahnya. Menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari bukan berarti mengurangi rasa nasionalisme. Dengan menggunakan bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris, dapat lebih mudah mengikuti perkembangan di dunia karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Perkembangan bahasa Indonesia yang akan mengikuti saluran perdagangan Indonesia menjadi lancar. Nah, bener gak sih? Benar. Saya tim pro akan berargumentasi terhadap legalisasi ganja di Indonesia. Legalisasi ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana terjaminnya persediaan narkotika untuk medis dan melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan zat narkotika. Legalisasi ganja dalam undang-undang di mana memasukkan ganja dalam zat narkotika golongan 1 yang termasuk kecanduan golongan tinggi, di mana siapapun yang melakukan penyalahgunaan zat narkotika akan diatur sesuai dengan Undang-Undang Pasal 127 dan Rehab Pasal 54 dan menentukan bentuk rehab dalam Pasal 103. Ganja di Indonesia penggunaannya terbesar dari negara lain yang penggunaannya tentu dilarang di Indonesia sesuai hukum yang ada, namun jika hal itu dilihat dalam tepat guna dalam kesehatan dan hal itu harus bisa dibuktikan dengan penelitian dan akibat dari penggunaan ganja dalam kesehatan, efek yang terjadi dapat diatasi, namun hal itu di Indonesia masih terlalu jauh sebelum pelegalan tersebut dapat dilakukan. Ganja memiliki kandungan delta 9 THC yang merupakan kanabinoid paling berpengaruh pada sistem tubuh dan agen psikoaktif utama. Sejauh ini, beberapa negara telah melegalkan ganja untuk keperluan medis karena terbukti mampu mengobati mual dan muntah yang berhubungan dengan sejumlah kondisi medis seperti pasca operasi atau kemoterapi. Menurut saya, legalisasi ganja di Indonesia dibutuhkan untuk keperluan medis jika menghasilkan manfaat lebih besar daripada resikonya dengan diikuti uji preklinik dan klinik. Saya tim kontra akan berargumentasi terhadap legalisasi ganja di Indonesia. Melalui perkara nomor 106 per PU per 18 per 2020, gugatan tersebut mempersoalkan kehadiran pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang memberikan pengaturan bahwa terhadap narkotika golongan 1 atau ganja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Terdapat istilah drug policy yang dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pemerintah di bidang pencegahan, penegakan, pengobatan, pengurangan dampak buruk, dan reintegrasi sosial. Kebijakan tersebut mencakup program yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penggunaan narkotika dan konsekuensinya bagi penggunaan dan masyarakat termasuk dalam bidang kesehatan. Jika merujuk kepada Undang-Undang Narkotika, maka hanya narkotika golongan 2 dan 3 yang dapat digunakan untuk kepentingan medis atau pengobatan. Kondisi tersebut berimplikasi kepada bagaimana dengan kebutuhan kesehatan yang memerlukan narkotika golongan 1. Pengendalian penggunaan narkotika dalam undang-undang narkotika lebih difokuskan kepada kondisi pengedar, pemakai, pemilik yang sejatinya belum memiliki batasan yang jelas. Bagaimana pengendalian dari kondisi tersebut? Kebijakan pengendalian narkotika bagi kesehatan dapat didasarkan kepada 3 pendekatan. Yang pertama, adanya pengakuan dan diagnosis, artinya terdapat ruang bagi pihak yang secara nyata membutuhkan kandungan narkotika tersebut dengan alasan demi untuk pelayanan kesehatan secara pribadi dalam mengobati penyakit yang diderita. Kedua, adanya perawatan kesehatan secara profesional. Ketiga, adanya kontrol yang bersifat selektif. Dalam hal ini, kontrol tersebut ditunjukkan untuk memberikan arah pengaturan terhadap siapa otoritas yang berwenang, serta bagaimana model pengawasan dapat dilakukan untuk mencegah adanya tindakan ilegal. Di samping itu, perlu diperhatikan mengenai riset kesehatan secara utuh, analisis dampak serta mitigasi risiko dan keamanan penggunaan. Ketiga, pendekatan tersebut dilakukan tidak terlepas melalui para negara dalam memberikan kontrol sekaligus akses terhadap penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan. Mempertimbangkan deskripsi dan keterangan, dapat saya simpulkan bahwa 1. Belum ada uji klinis dari farmakologi terkait penggunaan ganja sebagai obat.
2. Ganja bukan satu-satunya obat termasuk penyakit cerebral palsy. 3. Sulitnya pengawasan penggunaan ganja dilihat dari letak geografis Indonesia. Maka pemerintah tidak diperbolehkan melegalkan pemanfaatan ganja dalam pengobatan. Sekian penyampaian argumentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pargoy dulu nggak sih?